Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, bahwa pada hari kiamat suasana di padang mahsyar sangat tidak karuan, bahwasanya semua orang merasakan takut yang sangat luar biasa. Diriwayatkan bahwasanya di padang mahsyar pada yaumul qiyamah itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. Keringat masing-masing orang ada yang sebatas tumit, ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas perut, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing, bergantung daripada amal masing-masing. Tentunya semakin banyak dosa yang dia tanggung, semakin banyak keringat yang dia tanggung juga, bahkan tenggelam dalam keringatnya. Dan disitulah ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tentu kalau sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berikan naungan kepada kita, pastilah tidak akan merasa ketakutan dan akan merasa tenang, karena akan dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sab'atun nafar yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah arsy-Nya, yakni pada hari saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil. Imamun adil adalah pemimpin yang adil. Tentu karena imam yang adil tanggung jawabnya sangat berat, membawa kepada jamaahnya, membawa kepada rakyatnya, membawa kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia bisa berbuat adil, tentu langsung dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tidak bisa adil, dia menggunakan jabatannya sebagai pemimpin untuk memperkaya diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri, tentu itu adalah langsung membawa dia ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua siapa lagi? Kata Rasulullah SAW, wasabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Kenapa di sini Rasulullah menyebutkan pemuda, bukan orang tua? Dikarenakan kalau orang tua yang rajin ke masjid, rajin dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berasa wajar. Walaupun ajal ini, kematian, tidak untuk orang tua, bisa anak kecil, bisa bayi, bisa orang dewasa, bisa pemuda, bisa kakek-kakek, bisa nenek-nenek, bisa orang tua. Tetapi di sini yang Rasulullah sebutkan pemuda. Kenapa? Kalau orang tua yang beribadah rajin sudah wajar tentunya, karena waktunya tobat. Kalau sudah tua kok masih belum tobat, mau kapan tobatnya? Tetapi di sini pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, tentu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Dan di sini Allah jamin nanti di yaumul hisab, yaumul mahsyar, di hari kiamat nanti, pemuda seperti inilah yang akan mendapatkan langsung naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga siapa? Warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu dam'an min khusyatillah. Warajulun, dan laki-laki dan seseorang, dzakarallaha khalian, yang menzikir mengingat Allah pada waktu sepi, keheningan. Fa fadat ainahu, maka meneteskan air matanya. Dam'an min khusyatillah,
karena takut kepada Allah. Jadi seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam suasana sepi, lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah, takut kepadanya. Tentu kalau kita sendiri berzikir kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita yang sudah terlalu banyak, apakah ibadah saya diterima oleh Allah? Takut akan sisa Allah Subhanahu wa taala, takut dosanya terlalu banyak, takut tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dengan demikian dia akan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Apapun yang dia kerjakan ingin selalu berada di masjid. Termasuk sholatnya harus berjamaah di masjid. Jadi warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dari dia keluar sampai dia masuk lagi, selalu rindu kepada masjid. Mudah-mudahan kita seperti ini juga, mudah-mudahan. Yang lima, siapa yang orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah? Yang kelima adalah warajulun tasaddaqo bi shadaqatin fakhfaha falam ta'lam simaluhu ma sana'at yaminu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Berarti sedekahnya sangat sembunyi-sembunyi. Memang baik, sedekah terang-terangan baik. Maksudnya untuk memberikan motivasi kepada yang lain supaya juga bisa bersedekah. Bagus. Niatnya tidak untuk riya. Bagus. Jadi kembali lagi bahwa amal adalah tergantung niatnya. Sedekah terang-terangan bagus. Tapi memang lebih bagus kalau dia sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Itu Allah sangat suka orang seperti itu. Seolah-olah ibaratnya tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan perbuat. Yang keenam adalah warujulani tahabba fillah fastama'a ala dzalik fafraqa alaih. Warujulani, dua orang. Tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah hanya semata-mata mengharap ridhonya. Jadi bersaudara, berkasih sayang, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Tidak karena harta, dia orang kaya, tidak karena dia orang yang punya jabatan tinggi, bukan karena dia artis, bukan karena dia orang yang terkenal, bukan. Tapi ini karena Allah. Dia sama muslim, dia ibadahnya taat, dia menjaga keislamannya. Nah, bersahabat karena seperti itulah yang disebut bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah, pisah pun karena Allah. Orang-orang seperti ini yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, warujulun da'athum ru'atun dzata jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullahi ta'ala. Warajulun da'athum ru'atan, dan seseorang yang da'athum ru'atan, yang diajak berzina oleh perempuan dzata jamalin, perempuan cantik. Lelaki yang diajak berzina oleh perempuan cantik, tetapi dia menolak dan berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku bertakut kepada Allah. Masya Allah, ada nggak zaman sekarang yang seperti itu? Diajak oleh perempuan cantik sekali, orangnya kaya, diajak berzina lah oleh perempuan cantik, menolak, katanya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Laki-laki seperti ini laki-laki pilihan, laki-laki pilihan Allah sangat suka, sangat cinta. Orang seperti itulah yang menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, akan dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk 7 golongan, kita semuanya ada. Mudah-mudahan paling tidak salah satu dari 7 ini kita ada, supaya nanti di akhirat, di padang mahsyar, di yaumul qiyamah,
kita akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, dengan berbagai macam kenikmatannya.